Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Gak kerasa setelah 7 bulan kami tidak berkemah. Dan kali ini kita akan merencanakan untuk berkemah lagi di salah satu camping ground yang ada di kawasan Guci. Nah, kali ini kami akan berkemah di camping ground dari Guci Asavana, di mana camping ground ini sudah ada cukup lama ya, dan kita baru akan mencobanya berkemah di sini. Untuk melihat bagaimana keseruan kita berkemah di sini ya, dan juga bagaimana review dari camping ground Guci Asavana ini. Simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, aku nggak pakai sendalnya ada di mobil. Nah, ini adalah persiapan kami ya untuk melengkapi kebutuhan kita saat berkemah selama 2 hari 1 malam di Guci Asavana ini. Dan kegiatan berkemah ini kami mulai pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Dan ini kita mulai beberes sekitar pukul 9 pagi ya. Sudah agak kesiangan juga dan cuaca saat ini sedang curah hujannya cukup tinggi. Jadi kita mulai kegiatan ini lebih pagi dari biasanya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 45 menit, nah kita sudah berada ya di gerbang masuk kawasan Guci. Di sini kita wajib membayar retribusi ya. Sesaat setelah kita sampai di kawasan Guci ini, kita disambut ya dengan rintik-rintik hujan dan cuaca yang cukup berkabut di sini. Udaranya cukup sejuk khas pegunungan kawasan Guci. Untuk menuju titik Guci Asavana ini, kalian bisa menggunakan jasa Google Map ya happy people. Nah, karena kita sudah sering ya berkunjung ke kawasan Guci ini, jadi kita sudah mengetahui titik lokasi yang akan kita tuju. Lokasi camping ground Guci Asavana ini tidak jauh ya dari camping ground Guci Forest. Nah, untuk kalian yang sudah pernah berkunjung di channel saya, sudahkah kalian melihat kegiatan kami selama bercamping di Guci Forest ini? Nah, saat ini kita sudah sampai ya di pertigaan Pasar Guci atau yang lebih dikenal dengan Terminal Guci, di mana banyak kendaraan-kendaraan besar seperti bis dan elf parkir di sini ya. Nah, karena ini long weekend, mulai Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga terjadi penumpukan kendaraan para wisatawan. Saat itu kita diminta untuk mundur ya, karena memang jalannya sudah mentok sekali dan akhirnya kita melewati jalur lainnya untuk menuju ke Guci Asavana ini. Dan ini jalur alternatif yang kita lalui, jalannya cukup rusak ya. Dan karena lewat jalan ini kita jadi tahu ya base camp pendakian dari Gunung Slamet. Ini adalah base camp kompak atau base camp ke-1 dari pendakian Gunung Slamet. Dan jalur alternatif menuju ke Guci Asavana ini bukan jalur yang sering dilalui banyak orang ya. Jadi terlihat banget sangat sepi dan memang kondisi jalannya kurang bagus. Dan saya melewati jalur yang sangat sepi. Kemudian saya menemukan ada pengendara. Wah, cukup lega juga ya. Agak khawatir juga karena suasananya sangat hening, jalannya berkelok dan juga naik turun yang cukup curam. Karena kita baru pertama ya melewati jalur ini, jadi kita harus berhati-hati karena belum hafal dengan medannya. Dan ini kondisi jalan yang sangat menurun dan jalannya banyak lubangnya ya. Dan gak jauh dari posko pertama pendakian Gunung Slamet ini, kita sudah akan berada di jalur masuk menuju ke pendakian. Nah, cukup seru juga ya melalui perjalanan ini. Akhirnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Setelah melalui perjalanan yang cukup hening ini, akhirnya kita sampai juga ya di kawasan Guci Asavana. Dan ini posisinya di belakang ya. Dan herannya lagi di posisi bagian belakang Guci Asavana ini
tidak terdapat loket tiket masuk. Jadi sepertinya bebas saja. Dan di bagian kiri saya ini ada glamping dari kayu ya. Wah, cukup nyaman juga dan sepertinya baru. Nah, kita bingung nih kok nggak ada loket masuk atau penjagaan dari staf Gucci Asavana ini. Akhirnya kita coba parkirkan dulu deh mobil kita, kemudian kita cari kantor dari Gucci Asavana ini. Dan ini setelah kami registrasi untuk sewa lahan gelar tendanya di sini ya. Jadi kita bebas memilih tempat mana yang akan kita pakai untuk menggelar tenda. Nah, karena ini masih gerimis ya, rintik-rintik. Jadi pada saat proses registrasi saya memang tidak bawa kamera, jadi memang tidak terekam. Dan ini lahan yang akan kita sewa untuk bermalam di Gucci Asavana ini. Nah, ini kita tadi ya sudah reservasi langsung ke kantor dari Gucci Asavana. Jadi satu orang itu dikenakan tiket masuk Rp25.000 dan untuk sewa lahannya dikenakan satu orang Rp15.000. Jadi satu orang Rp40.000 dikali 5 orang jadi Rp200.000. Dan kondisi sekarang masih hujan cukup deras. Jadi ini saya dan anak-anak ya setelah mencoba untuk mendirikan flysheet terlebih dahulu. Ternyata memang tidak berhasil karena hujannya turun cukup deras dan juga disertai angin. Jadi kita sementara beristirahat dulu di dalam mobil dan suami dan anak laki-laki saya melaksanakan sholat Jumat. Nah, sementara itu saya akan mereview ya toilet dari camping ground Gucci Asavana ini. Jadi lokasinya cukup dekat dari tenda kita nanti, hanya menyeberang saja dan melewati jalan kecil ini. Jadi di sebelah kiri tadi itu ada cafe dan restonya ya, sekaligus juga kantornya. Nah, dan ini musola dari Gucci Asavana ini. Kemudian di sini ada 3 bilik kamar mandi ya, dan juga keran untuk berwudu. Dan keran ini juga memfasilitasi kita untuk membersihkan semua peralatan bekas makan kita. Dan untuk kamar mandinya itu cukup bersih dan mumpuni menurut saya, layak pakai. Jadi cukup nyaman ya untuk berkemah selama 1 malam 2 hari di sini. Nah, karena cuaca sudah sangat mendukung untuk kita mendirikan tenda, hujannya sudah reda ya happy people. Kita mulai saja nih mendirikan tenda di sini ya. Nah, kita mulai bekerja sama ya untuk mendirikan tenda dengan cepat. Karena dikhawatirkan hujan akan turun lagi nih. Karena saat itu sudah mulai rintik-rintik juga. Walaupun terkena masalah sedikit ya tadi, tangan saya agak memar karena kecepit pintu belakang mobil.
Tapi saya tetap semangat ya untuk ikut serta mendirikan tenda ini sampai selesai dan mengikuti rangkaian kegiatan berkemah bersama keluarga di sini. Karena kondisi tanah saat itu barusan terguyur hujan, jadi cukup licin ya, sehingga kali ini saya harus lebih berhati-hati lagi untuk mengangkat barang-barang yang ada di dalam mobil, memindahkannya ke dalam tenda. Nah, ini makan siang ya, kita persiapan buat makan siang yang terlambat. Makan siangnya jam 12. Jam 12, jam 2. Masak ayam goreng. Hasna, ngupas apa Has? Ngupas bawang, harus bisa dong perempuan. Alhamdulillah udah nggak hujan lagi ya. Enak ya? Sejuk ya? Nah, posisinya pas enak banget ya ini ya, di pojokan. Beruntung ya kita berkemah di sini mendapatkan lokasi yang strategis dan bisa memasang hamok. Kebetulan kita menemukan 2 pohon yang saling berdekatan. Jadi kita bisa memanfaatkan hamok dan menyenangkan anak-anak di sini. Karena sebagai informasi ya, tidak semua camping ground memiliki tempat yang cocok untuk mengikat hamok selain di sini dan juga di Gucci Forest. Sudah pukul 2:30 sore ya, saya masih melanjutkan untuk memasak dan saat ini saya mau membuat sayur pelengkap makan siang kali ini.
Dan akhirnya kita makan siang juga ya di jam 3 sore. Wah, cukup sore juga dan ini menjelang sholat asar. Jadi rencananya nih kita mau makan siang dulu, kemudian sholat asar lalu kita akan berenang. Nah saat itu saya sudah menggunakan baju renang ya. Jadi memang setelah makan kita langsung berenang di kolam renang air hangat Guci Asafana. Happy people, ini udah setengah 4 sore ya. Kita udah selesai mendirikan tenda, masak dan juga makan siang yang agak kesorean. Nah ini baru dipasang ya beberapa titik untuk lampu taman dan juga colokan listrik untuk fasilitas para campers di sini. Alhamdulillah ya, kita nanti malam bisa ngecas HP yang memang sudah drop ini. Baterainya sudah berkurang banyak karena aktivitas anak-anak juga tadi yang menggunakan untuk main game. Oke, kita lanjut untuk sholat asar, terus kita mau berenang air hangat ya. Setelah hujan yang turun cukup deras tadi dan cukup lama ya, ternyata di sore hari ini mataharinya muncul juga nih, jadi suasana lebih hangat di sini. Kemudian kita ditambah dengan mandi air hangat, wah jadi kurang greget aja gitu ya sore hari ini kita berenang di Guci Asafana ini. Seharusnya memang enaknya cuaca berkabut atau gerimis kecil-kecil, berenang di air hangat itu lebih mantap rasanya ya. Pukul 5:30 sore kita sudah kembali ke tenda ya. Setelah tadi kita sudah berenang di Guci Asafana dengan kolam renang air hangatnya. Dan kita mau menghangatkan tubuh lagi nih dengan membuat teh hangat ya. Karena saat itu kabutnya sudah mulai turun lagi nih. Jadi suasana atau cuaca pada saat itu terasa lebih sejuk lagi. Kabutnya udah turun tuh, tebal banget ya, udah hampir nggak kelihatan. 5:30 ya ini. Wow, bukitnya udah nggak kelihatan, ketutup kabut. Sejuk. Menjelang maghrib kita sengaja ya untuk jalan-jalan di sekitar kawasan Guci Asafana ini, melihat suasana sore di sini karena kita tidak pernah ya berada di kawasan Guci ini di waktu sore. Karena biasanya kita ketika berlibur di Guci ini itu kita berangkat dari rumah pagi hari. Nah ini niatnya kita mau sholat maghrib ya di salah satu musola di lingkungan warga sekitar Guci Asafana. Ikutin terus ya video kami ini sampai selesai. Sebelum kembali ke tenda, nah kita mampir dulu ya ke pasar oleh-oleh khas kawasan Guci. Dan saat itu kita mau beli ganyong ya. Jadi sejenis ubi-ubian yang sebelum dimakan itu harus direbus terlebih dahulu. Lokasi pasar oleh-oleh ini tidak jauh ya dari camping area Guci Asafana. Hanya berjarak sekitar beberapa meter saja nih. Pukul 7 malam lebih 20 menit kita sudah berada di tenda kembali ya. Dan kita saat ini akan memasak makan malam. Jadi makan malam kita kali ini random saja ya, sesuai selera kita masing-masing. Jadi ada yang masak mie goreng instan, ada yang juga bakso aci kuah, kemudian ada juga nih yang masak makanan seperti menu tadi siang yaitu ayam goreng dan juga sayur. Nah ini kegiatan kami di malam hari ya, di cuaca atau suhu sekitar 20 derajat sampai 22 derajat Celcius. Memang tidak terlalu dingin, masih bisa ditoleransi dengan tubuh kita saat itu ya.
Hasna, makan apa nak? Bakso aci ya? Mana? Bakso aci kakak. Udah makan tadi ya? Mie goreng. Ayah goreng apa? Goreng nuggetnya gosong, nggak enak itu. Bukan gosong ya, kering. Nih, digorengnya terlalu kering. Mama juga makan bakso aci, anget-anget. Kakak sekarang makan apa lagi kak? Apa nasi cuman nasi. Seberapa? Wah, kita cari kehangatan semua nih. Minyakku nggak enak ya? Minyak nggak enak ya? Kamu jujur banget sih dek. Mau bikin mie lagi? Nanti bikin mie lagi ya. Kita bikin lagi ya. Nah ini suasana malam ya di Guci Asafana. Penerangannya cukup nyaman. Nih, mau mie lagi. Yang camping walaupun musim hujan tetap banyak ya. Nah ini tenda kita remang-remang karena lampunya dipindah di sini ya. Oke, kita lanjutkan makan malam lagi. Nah ini suasana malam ya. Ini tenda kita. Sekarang pukul 8 malam. Lahannya masih cukup luas ya untuk beberapa tenda lagi. Kita mau lihat suasana kolam renang Guci Asafana di malam hari. Kebetulan malam ini juga ada live concert ya, live musik. Terang di sini nyaman. Ya. Ya, kabutnya di atas tebal ya. Ini sebenarnya di atas di belakang gedung ini juga ada beberapa yang mendirikan tenda ya. Banyak titiknya di sini, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kesini di weekend atau liburan panjang seperti saat ini ya. Oh, ada tiket masuknya. Barusan tadi kita ketika memasuki gerbang untuk masuk ke area kolam renang, itu kita dimintain tiket masuk ya. Mereka kira atau salah satu petugasnya itu mengira kita ini pendatang, padahal kita sudah registrasi secara resmi ya tadi siang. Jadi kita memang boleh dengan leluasa bebas keluar masuk ke area kolam renang Guci Asafana ini. Ini hanya ada kesalahpahaman sedikit saja. Jadi, nah kita langsung saja nih masuk ke area kolam renang Guci Asafana dan juga kita bisa melihat panggung yang gemerlap ya. Di sini ada live musiknya juga. Dan ini kondisi malam hari di atas dari Guci Asafana ya. Kabutnya sangat tebal. Kalian bisa merasakan dong gimana sejuknya suasana di pegunungan area Guci ini. Ditambah dengan berenang di kolam air hangat. Wah, pasti sangat menyenangkan ya. Kak ya, kakak mana? Panas banget ya. Jadi saat itu sebenarnya kita hanya mau melihat suasana malam di Guci Asafana ini. Tapi kemudian karena melihat banyaknya pengunjung yang berenang, jadi kami tawarkan lagi nih kepada anak-anak, mau berenang nggak? Dan dengan antusias anak-anak menjawab iya mau berenang lagi.
Padahal saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 20.45 ya, atau hampir jam 9 malam. Tapi mereka tetap menikmati malam itu dengan berenang di kolam renang air hangat. Menjelang jam 10 malam kita sudah kembali lagi ya ke tenda. Dan rencananya nih kita mau menggoreng kentang untuk cemilan terakhir di malam hari ini menghangatkan tubuh. Kayaknya ada yang kelombahan. Apa ya? Apa sih? Berapa banyak? Kecap. Oh iya, nasi. Selamat pagi, pukul 4:30 pagi saya sudah bangun lebih awal dari yang lainnya. Dan sepanjang malam tadi ya, hujannya turun cukup deras. Alhamdulillah tenda kita tidak rembes atau bocor. Jadi kita cukup nyaman tidur sepanjang malam tadi. Udara pagi ini sejuk tapi tidak membuat kita menggigil ya. Dan ini nyaman banget menghirup udara yang benar-benar segar, bebas dari polusi perkotaan. Setelah membersihkan diri dan juga sholat subuh, saya langsung saja ya mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Satu lagi. Ini yang masak, Bahasna. Cie. Enak ya, dingin-dingin kita bikin mendoan. Lanjut ya, kita buat pisang goreng. Apinya kayaknya kecil banget tuh.
Sebenarnya setelah sarapan kita jalan-jalan pagi ya, menuju ke wisata Guci Pancuran 13 dan Pancuran 5. Kemudian kita lanjutkan ke Baron Hill. Karena durasinya terlalu panjang, jadi video ini kami pisah ya. Akan ada video lanjutan jalan-jalan pagi kami di video selanjutnya. Jangan lupa untuk ditonton ya. Setelah jalan-jalan pagi tadi, kemudian pukul 9:30 pagi kita berenang kembali ya di kolam renang air hangat Guci Asafana ini. Jadi kita benar-benar bebas ya menikmati kolam renang ini kapanpun. Wah, sekabut ini ya, sampai nggak kelihatan bukitnya. Kabutnya tebal. Ini sekitar pukul 9 pagi ya. Kita ngerebus ganyong khas Guci. Dan saya kembali ya memasukkan beberapa peralatan camping kami ke dalam tenda karena memang tidak memungkinkan untuk seperti ini kegiatan memasak di luar tenda karena hujannya cukup deras. Nah, setelah berenang, anak-anak dan suami sudah kembali ke tenda. Semua masakan sudah selesai saya masak dan kita mulai makan siang kembali. Makan siang kita sama kayak menu kemarin ya. Ayo, Dede, Mam, Dek. Setelah makan siang itu kemudian kita bersama-sama ya membersihkan semua peralatan bekas makan kita. Dan kita akan bersiap untuk pulang nanti sore. Tapi kita ingin merasakan tidur siang di dalam tenda di camping ground Guci Asafana ini. Jadi saat itu pukul 4:30 sore kita baru merubuhkan tenda kita ya. Oke, happy people, pada saat itu sudah pukul 4:30 sore ya, dan kita sudah membereskan semua tenda kita. Kita pastikan bahwa lahan camping kita itu bersih ya, seperti sedia kala. Nah, pada saat itu tidak disediakan tempat sampah di area camping ground ini, sehingga kita membungkus sampah-sampah kita dalam satu plastik dan menaruhnya di tempat yang tertentu yang mudah dilihat oleh petugas kebersihan. Oke, happy people, sekian dulu ya video kegiatan kami selama berkemah di Guci Asafana ini. Semoga video ini menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.